Apa yang Anda rasakan ketika Anda menghadapi kekerasan verbal di tempat kerja? Entah apakah itu dilakukan oleh atasan Anda, rekan kerja Anda, atau bahkan bawahan Anda. Tentunya pasti nggak menyenangkan. Kira-kira ada nggak sih tips untuk mengatasi kekerasan verbal di tempat kerja Anda? Selamat datang kembali di channel Dunia SDM, tentunya channel terpilih untuk Anda supaya Anda memiliki bekal meningkatkan keterampilan Anda di karir Anda dan juga mengembangkan kemampuan Anda dalam mengelola organisasi di tempat Anda bekerja saat ini. Dan kali ini saya akan sharing tentang bagaimana sih sebenarnya cara untuk melawan atau mengatasi kekerasan verbal di tempat kerja. Jadi, yuk kita bahas sekarang. Tentunya sebelum kita mulai, kita harus paham dulu nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kekerasan verbal itu. Jadi, kekerasan verbal itu ketika kita berbicara di lapangan bisa berupa sindiran, ejekan, terus marah-marah yang berlebihan, tanda kutip keluar kebun binatang, atau kata-kata negatif lainnya, atau misalnya eh, omongan yang merendahkan atau mengancam, pokoknya sesuatu yang bikin kita jadi nggak nyaman dengan situasinya, membuat kita jadi nggak pede dan merasa selalu salah, atau misalnya juga menjadi kita kemudian tidak termotivasi dan seterusnya. Jadi penting banget buat Anda dan saya juga harus sadar kalau sebenarnya kekerasan verbal itu bisa terjadi dalam berbagai bentuk dan situasi. Tentunya kalau bicara kekerasan verbal di tempat kerja, itu bisa membuat kita jadi stres, merasa nggak nyaman bekerja, kita nggak semangat kerja, kita merasa rendah diri, bahkan malah bisa jadi itu mengganggu kesehatan mental kita loh. Nah, selain itu juga kekerasan verbal bisa mengganggu hubungan antar rekan kerja, di mana hubungan yang terjadi bisa jadi renggang dan lingkungan kerja juga jadi nggak kondusif. Makanya dalam hal ini kita harus tahu gimana sih cara menghadapinya. Nah, sekarang saya dalam hal ini akan memberikan beberapa tips buat melawan dan mengatasi kekerasan verbal di tempat Anda bekerja. Tips yang pertama, jangan diam. Anda harus berani bicara. Kalau Anda ngerasa kalau Anda adalah korban kekerasan verbal, beranikan diri untuk bicara ke orang yang bersangkutan. Entah itu rekan kerja Anda atau bahkan atasan Anda. Dan pastinya Anda bisa menyampaikan dengan tegas dan respek. Ketika Anda mampu menyampaikan dengan tegas, dengan percaya diri, kemudian juga menaruh respek, orang akan menjadi segan terhadap Anda. Tips yang kedua, catat kejadian-kejadian yang membuat Anda tidak merasa nyaman. Kenapa? Karena ini bisa jadi bukti dan bisa buat melindungi diri kita dan membantu kita dalam mengatasi situasi yang tidak menyenangkan tadi. Termasuk juga ketika Anda mau melapor kepada bagian HR dalam mengatasi masalahnya. Atau bahkan CEO bila ternyata orang HR-nya yang melakukan kekerasan verbal. Tips yang ketiga, cari dukungan dari teman-teman Anda, teman-teman rekan kerja Anda di kantor Anda. Pasti deh mereka akan bakal bantu kita, ya. Dan tentunya ini penting nih, Anda juga harus memahami bagaimana membangun pengaruh supaya Anda bisa terlindungi dari orang yang melakukan kekerasan verbal terhadap Anda. Kenapa? Karena biasanya mereka yang melakukan kekerasan verbal cenderung mengancam dan mengintimidasi orang lain. Dan akhirnya membuat orang lain juga merasa nggak berani untuk menghadapinya. Ya, jadi pastikan Anda bangun lingkungan yang bisa mendukung Anda. Bangun momentum supaya orang lain mendukung Anda. Nah, dalam hal ini juga Anda bisa tuh saling sharing pengalaman, kemudian saling support, bahkan kalau perlu barengan nih untuk laporin kejadian yang serupa. Ya. Lalu tips yang keempat, belajar teknik komunikasi asertif. Ini penting sekali. Ini banyak orang yang mengalami kesulitan melakukannya.
Sangat penting untuk melindungi diri Anda dari kekerasan verbal adalah Anda harus berani mengungkapkan perasaan Anda dan pendapat Anda dengan tegas, tapi juga tetap sopan dan menghormati orang lain. Jadi jangan diam aja dong kalau mendapatkan kekerasan verbal. Yang kelima, jaga kesehatan mental. Tentunya, Anda harus cari cara bagaimana meredakan stres dan juga jangan ragu untuk cari bantuan profesional kalau diperlukan. Nah, terakhir nih, kita juga harus bantu kantor kita, tempat kita bekerja untuk menciptakan sebuah lingkungan kerja yang positif. Jadi kalau kemudian kita melihat ada yang mendapatkan kekerasan verbal, jangan ragu untuk bantu mereka. Oke? Nah, ini juga penting. Kita bisa jadi pendengar yang baik, memberikan dukungan, atau bahkan mengajak mereka melaporkan kejadian tersebut. Dan jangan lupa untuk selalu menghargai dan menghormati rekan kerja kita. Itu dia tips dari saya untuk mengatasi kekerasan verbal di tempat kerja. Dan semoga tips tersebut bermanfaat buat Anda. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel Dunia SDM supaya kita bisa saling membantu rekan kerja kita untuk melindungi satu sama lain sehingga tercipta lingkungan kerja yang positif dan menyenangkan. Sampai berjumpa di video selanjutnya.